Selamat siang Bu Dewa, perkenalkan nama aku Bunga Zakia Putri, aku dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini saya ingin menceritakan biografi yang bernama Gibran Rakabuming Raka, di mana dia adalah putra dari Bapak Presiden Indonesia yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka, dia dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1987. Dia dilahirkan di kota Solo atau di Surakarta. Dia juga mempunyai dua saudara, yaitu satu Kahiyang Ayu, kedua Kaisang Pangarep. Mereka adalah anak dari Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Sejak kecil Gibran menetap di kota Solo, tetapi saat dia sekolah menengah pertama atau SMP sebelum dia pindah ke Singapura, di mana ia belajar di sekolah menengah Orchid Park. Setelah lulus sekolah menengah, Gibran mendaftar di UTS InCharge, program jalur bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Australia, yaitu Universitas Teknologi Sydney, Australia. Namun memutuskan Gibran untuk pindah ke Singapura untuk pendidikan sarjana perguruan tinggi. Dia juga memperoleh diploma manajemen Development Institute of Singapore, di mana itu pada tahun 2010 digelar di BSc Universitas Bradford. Karis bisnis yang diperoleh atau yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka, dia setelah beberapa tahun kerja di bisnis furnitur keluarganya, Gibran pada tahun 2010 dia mendirikan Cili Pari, sebuah bisnis jasa boga yang berbasis di Surakarta. Menurut Gibran, dirinya terinspirasi mendirikan perusahaan tersebut setelah menyadari minimnya layanan jasa boga untuk pusat konversi milik ayahnya, di mana Bapak Jokowi yang berniat agar Gibran mewarisi kepemimpinan bisnis furniturnya, awalnya menentang keputusan putra sulungnya yang ingin memulai bisnis jasa boga. Namun, perusahaan tersebut semakin berkembang dan fokus pada penyediaan layanan pesta pernikahan. Pada 11 Juni 2015, Gibran menikah dengan Selvi Ananda, pemenang kontes kecantikan Putri Solo atau Miss Solo 2009. Mereka bertemu saat Gibran menjadi juri di kompetisi itu. Lalu Gibran kemudian pada tahun 2015 memulai Markobar, sebuah jaringan martabak yang dibuka pada 29 lokasi di Indonesia pada tahun 2017. Pada 10 Maret 2016, pasangan ini dikaruniai seorang anak putra bernama Jan Etes Siranendra. Bapak Jokowi mengatakan pada tahun 2017 bahwa meskipun awalnya dia tidak menyetujui bisnis makanan putranya, keuntungan perusahaan Gibran akhirnya dinilai lebih tinggi daripada perusahaan furnitur miliknya. Sebagai syarat mencalonkan diri dilaporkan sebesar 22,1 miliar. Pada 15 November 2019, istri Gibran melahirkan seorang putri atau seorang anak kedua di Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta, yang kemudian diberi nama Lembah Manah. Gibran Rakabuming Raka diangkat menjadi Wali Kota Surakarta atau Wali Kota Solo pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Juli. Gibran dinobatkan sebagai calon favorit pemilihan umum Wali Kota Surakarta pada tahun 2020. Menurut survei Universitas Slamet Riyadi yang berbasis di kota tersebut, Wali Kota Surakarta adalah jabatan ayahnya, yaitu Bapak Joko Widodo. Sebelum jadi gubernur Jakarta dan kemudian menjadi presiden Indonesia yang ke-7, 2 bulan setelah survei, Gibran mendapatkan sebagai anggota PDIP, partai politik ayahnya, untuk mencalonkan diri pemilihan wali kota PDIP. Secara resmi, ia mendukung Gibran sebagai calon wali kota pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Juli. Dia juga menjodohkan dengan Ketua DPRD Teguh Prakosa. Menyadari akan sia-sia menantang pengaruh Jokowi dalam pemilu, semua partai yang terwakili di DPRD mendukung Gibran kecuali Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Berpotensi menciptakan pemilu yang tidak terbantahkan. Namun Bagio Wahyono yang sebelumnya berprofesi sebagai penjahit mendaftar sebagai calon independen dan disetujui pada tanggal 6 September 2020. Pada pemilu sendiri, Gibran menang kelak saat meraih 86,53%
suara dari 22541 suara. Selain mendapatkan keuntungan dari statusnya sebagai putra presiden dan mantan wali kota paling populer di kota tersebut, kampanye Gibran menghabiskan dana hampir 30 lebih dari banyak dibandingkan dengan kampanye Bagio. Meski masa jabatannya relatif singkat, pengaruh Gibran terhadap Solo sangat besar hingga ia dinobatkan sebagai wali kota terpopuler tahun 2021. Menurut Indikator Indonesia, pengakuan ini tidak hanya diberikan oleh karena kedekatannya dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo, namun juga karena langkah harus proaktifnya dalam mengatasi dampak COVID-19 yang mendorong kebijakan untuk mendapat liputan media yang signifikan. Gibran adalah penggemar FC Barcelona dan mengaku sudah lama menjadi penggemar klub tersebut. Pada saat kampanye wali kota pada Agustus 2020, ia menggunakan jersey klub pada sesi latihan online bersama para pendukungnya. Gibran juga merupakan penggemar dari seri Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, dan The Adventure of Tintin. Tapi, dia sering menggunakan referensi dari seri Naruto dalam penampilan di media. Pemilihan umum Presiden Indonesia pada tahun 2024, pada akhir tahun 2022 silam, beberapa kelompok pendukung Bapak Joko Widodo, dia mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia pada tahun 2024. Pada saat pengesahan, kriteria untuk menjadi calon wakil presiden adalah berusia 40 tahun ke atas. Sedangkan Gibran baru saja berusia 37 tahun sekarang pada saat pemilu. Untuk kemungkinan Gibran mencalonkan diri dari Mahkamah Konstitusi Indonesia di bawah kepemimpinan paman mertua Gibran, yaitu Anwar Usman pada tanggal 17 Agustus 2023 silam. Dia mengeluarkan keputusan kontroversial yang menambahkan pengecualian usia minimum bagi individu yang telah terpilih menjadi pemimpin daerah. 4 hari kemudian, pada 21 Oktober 2023, Partai Golkar yang tergabung dalam koalisi Prabowo Subianto mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden dari partai tersebut meski ia masih menjadi anggota PDIP. Keesokan harinya, Prabowo Subianto mengumumkan Gibran sebagai cawapres. Resminya, Gibran tak hadir saat pengumuman tersebut karena Gibran sedang bertugas jadi wali kota Surakarta atau wali kota Solo. Dia kemudian mengirimkan surat kepada ayahnya. Ayahnya sang presiden meminta izin dan maju untuk mendaftarkan sebagai calon wakil presiden karena kekecewaan PDIP yang menahan diri untuk memecat Gibran di tengah tekanan dari beberapa kader karena langkah tersebut dapat merugikan prospek partai tersebut pada pemilu tahun 2024. Namun, langkah hati-hati tersebut untuk menghindari kemarahan para pemilih pro-Jokowi gagal menghentikan migrasi mendukung yang seharusnya mendukung kandidat PDIP menjadi beralih mendukung pasangan Prabowo Gibran. Oke gas, tambah 2 torang gas.